bergabung di pembelajaran matematika. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Ya, jadi untuk aljabar ini, materi yang pertama di sini yang akan kita pelajari adalah unsur aljabar dan bentuk aljabar. Ya, nah pada tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan unsur aljabar seperti koefisien, variabel, dan konstanta. Selain itu juga kita harus tahu apa itu suku sejenis, suku tidak sejenis. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengidentifikasi variabel, koefisien, konstanta, suku aljabar, koefisien suku, suku sejenis, dan suku tak sejenis dalam suatu bentuk aljabar. Jadi nanti kalian akan belajar, kalian mengetahui itu bentuk aljabar, mana yang disebut variabel, mana yang disebut koefisien, konstanta, suku aljabar, koefisien suku, suku sejenis, dan suku tak sejenis. Oke? Nah, sebelum ke unsur-unsur aljabar, kita kenal dulu dengan penemu aljabarnya. Di sini untuk penemu aljabar adalah seorang ahli matematika Persia bernama Muhammad bin Musa Khawarizmi yang dikenal dengan nama Al-Khawarizmi. Kalian bisa cari tahu lebih dalam di Google ya. Dalam catatan sejarah manusia, Al-Khawarizmi adalah tokoh penting yang mengembangkan ilmu matematika dan dijuluki sebagai bapak aljabar. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke pengertian bentuk aljabar, kalian amati dulu di sini ada sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Di sini sebuah toko beras menyediakan berbagai macam ukuran yang bisa dibeli. Pelanggan yang ingin berbelanja beras bisa membeli dengan berbagai bentuk ukuran, seperti karung, drum, peti, keranjang, atau literan. Pak Ahmad membeli beras sebanyak 3 drum, 2 keranjang, dan 10 liter. Sedangkan Pak Ismet membeli beras sebanyak 4 karung, 5 peti, 7 drum, dan 12 liter. Berdasarkan ilustrasi di atas, buatlah bentuk aljabar dari hasil belanja Pak Ahmad dan Pak Ismet. Kalian bisa mencoba terlebih dahulu mungkin sambil melihat buku, atau bisa saya lanjutkan di sini terkait dengan pengertian bentuk aljabar. Jadi yang namanya bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ya. Perhatikan contoh di samping. Kalian bisa lihat di situ ada saya tampilkan 3 contoh. Contoh yang pertama adalah 5x. 5x artinya adalah 5 kali x. Yang kedua ada 3a plus 7. Artinya 3a, berarti 3 kali a ditambah 7. Nah, itu saya harusnya tambah. Oke, yang ketiga adalah 2m kuadrat min 3n. Itu artinya adalah m kuadrat sendiri itu adalah m kali m. Ya, sedangkan di sini bisa ditulis 2 kali m kuadrat dikurangi 3 kali m. Nah, kalian lihat di situ ada huruf-huruf x, a, m kuadrat, dan n. Itu merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini ada satu contoh bentuk aljabar. Ya, agar kalian bisa lebih paham untuk unsur-unsurnya. Di sini ada bentuk aljabar 5x kuadrat plus 3y min 9. Nah, kalian lihat di situ ada bilangan yang belum diketahui yang disebut dengan variabel dalam bentuk huruf. Kalian bisa lihat di situ ada x kuadrat dan y. Nah, x kuadrat dan y itu disebut sebagai variabel atau peubahnya. Sedangkan min 9 adalah konstanta. Ya, di mana di sini min 9 adalah sebuah bilangan tanpa variabel. Nah, kalian bisa melihat ada angka di depan variabel. Ya, suatu bilangan yang berada di depan variabel itu disebut dengan koefisien. Ya, kalian bisa pahami apa itu variabel,
apa itu koefisien dan apa itu konstanta. Nah, di sini untuk unsur-unsur bentuk aljabar itu ada beberapa unsur ya. Yang pertama adalah variabel atau perubahan. Jadi kalian bisa lihat di mana variabel adalah simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil ya. Sedangkan yang kedua adalah koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Jadi, bilangan yang menyertai variabel, jadi biasanya berada di depan variabel. Terus yang ketiga adalah konstanta. Konstanta yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Jadi dia bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Kamu lihat contohnya di sini. Ada satu bentuk aljabar 2x plus 5y plus 6. Nah, kalian lihat di situ variabelnya adalah x dan y. Nah, dari variabel itu masing-masing mempunyai koefisien, di mana koefisien dari x adalah 2 dan koefisien dari y adalah 5. Sedangkan konstantanya adalah 6. Lanjut untuk unsur-unsur bentuk aljabar yang berikutnya adalah suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada dua jenis suku dalam bentuk aljabar, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Di mana suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Kita bisa lihat contohnya adalah 3P dan min 2P. Di sini adalah suku sejenis karena mempunyai variabel yang sama yaitu P. Biarpun koefisiennya berbeda. Nah, kita lihat hanya variabelnya saja. Terus yang kedua adalah suku tak sejenis, adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Contoh, min 2B dan 5B kuadrat. Ini bukan suku sejenis. Nampak sekilas ini sejenis karena sama-sama ada B-nya. Namun kalian bisa lihat min 2B di sini pangkatnya adalah 1, sedangkan 5B kuadrat adalah pangkatnya 2. Jadi variabel B dan B kuadrat itu tidak sama atau tidak sejenis. Nah, itulah untuk unsur-unsur bentuk aljabar. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur bentuk aljabar, kalian bisa menentukan nilai dari bentuk aljabar itu sendiri. Jadi saat ada bentuk aljabar, kalian bisa menentukan nilainya. Nah, nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui. Kalian bisa lihat contohnya, di sini ada satu bentuk aljabar yaitu 3x kuadrat min x plus 5y plus 4. Bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel. Oh, di sini ada dua variabel yaitu x dan y. Variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan. Nah, jadi untuk variabel itu kita bebas ya nilainya. Jadi kita bisa menentukan berapapun. Di sini saya misalkan untuk nilai variabel x ya itu sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 1. Nah, setelah ada variabel itu akan diperoleh nilai sebagai berikut, di mana variabelnya akan kita substitusikan ke bentuk aljabar yang tadi, yaitu 3x kuadrat min x plus 5y plus 4 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat, karena x-nya tadi 2, dikurangi 2, x-nya diisi lagi dengan 2, ditambah dengan 5 kali 1, karena tadi variabel y nilainya adalah 1, ditambah 4, sama dengan 12 dikurangi 2, ditambah 5 tambah 4, sama dengan 19. Jadi, nilai bentuk aljabar 3x kuadrat min x plus 5y plus 4 untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 1 adalah 19. Ya, begitulah untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah mengetahui untuk unsur-unsur aljabar dan nilai dari bentuk aljabar. Untuk menambah pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan asesmen individu ini dengan scan kode QR-nya atau barcode-nya di sini. Kalian nanti bisa
download, terus bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Apabila kalian memang masih kurang penjelasan, kalian bisa cari dari literasi yang lain ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.